Zaman sekarang, siapa sih yang nggak pernah ribet soal uang? Terkadang kita perlu pindahin uang untuk belanja online, untuk membayar tagihan yang nggak bisa ditunda-tunda, ataupun hanya sekedar transfer ke teman ataupun ke yang lainnya. Kalau kalian pikirkan, kegiatan tersebut bisa dilakukan dengan mudah dan juga praktis. Kalau kalian tahu cara yang tepat, hal tersebut atau kegiatan tersebut itu bisa dilakukan hanya dalam hitungan detik. Bagaimana cara melakukannya? Welcome semuanya to the SWR episode yang ke-6. Study with Raka. Boy, ini channel gaming apa edukasi sih? Yang keren dari teknologi saat ini, terutama untuk khususnya transaksi keuangan, kita bisa melakukan hal tersebut hanya dengan menggunakan handphone aja. Iya, cuma dengan handphone doang, kita tinggal klik, semua transaksi keuangan bisa selesai dimanapun dan kapanpun itu. Karena mulai dari mobile banking sampai ke dompet digital atau e-wallet, semuanya sudah saling terhubung antara satu sama lain. Jadi kalian nggak perlu lagi tuh musingin atau mikirin, bisa nggak ya kalau misalkan transfer dari sini ke sana? Atau kalaupun bisa, ribet nggak ya prosesnya untuk transfer dari sini ke sana? Oh tentu aja nggak bakal ribet. Karena dengan kemajuan teknologi saat ini, semuanya bisa dilakukan dengan no ribet dan no drama. Maka dari itu, di konten SWR episode kali ini, saya akan menunjukkan kepada kalian semua betapa mudahnya untuk melakukan transfer mulai dari mobile banking ke bank digital, setelah itu dari bank digital ke aplikasi fintech, hingga dari satu aplikasi fintech ke aplikasi fintech yang lain. Untuk aplikasi yang akan saya gunakan, mulai dari mobile banking saya akan menggunakan MyBCA, untuk bank digitalnya saya akan menggunakan salah satu produk dari BCA juga yaitu Blue, setelah itu fintech. Di sini fintech saya akan berfokus kepada salah satu jenis fintech yaitu e-wallet, sehingga saya akan menggunakan aplikasi Dana dan juga GoPay. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kalian simak videonya, ikuti langkah-langkahnya, dan lihat betapa mudahnya untuk melakukan transfer dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain. Yang pertama, kita akan coba dulu transfer dari mobile banking menuju bank digital. Dan untuk mobile banking di sini saya sudah membuka MyBCA, saya sudah tampil di layar. Nah, untuk transfernya bagaimana ke bank digital, kita klik saja fitur transfer yang ada di home menu ini, tinggal klik transfer. Setelah itu klik yang transfer to other bank atau transfer ke bank lain, tinggal klik. Setelah itu langsung transfer to new beneficiary bank. Nah, kita cari dulu bank mana yang akan kita kirim gitu uangnya. Karena saya menggunakan Blue, jadi saya cari Blue, lalu klik yang Blue by BCA Digital. Setelah itu masukkan beneficiary account number atau bisa dibilang nomor rekening dari bank digital yang saya punya, si Blue-nya ini. Tinggal paste aja, setelah itu continue. Nah, kita sudah masuk ke layar yang sebelah sini. Di sini tuh untuk menentukan berapa jumlah atau berapa banyak saldo yang akan kita kirimkan atau saya kirimkan ke si Blue by BCA Digital ini. Misalkan saya akan kirim saja 20.000. Nah, di sini langsung ada transfer metodenya. Mau pakai apa? Di sini ada BFast dengan minimum transaksi itu 10.000, service hour-nya tuh 24 jam, dan fee-nya itu 0. Kenapa 0? Karena kan Blue tuh merupakan bank digital dari BCA ya, makanya jadi nggak ada biaya transaksi lah, jadinya 0. Terus ada real time online dengan minimum transaksinya juga sama 10.000, tapi dia kena charge atau biaya transfernya itu 6.500, sama service hour-nya tuh 24 jam. Setelah itu ada LLG dengan minimum transaksinya tuh 10.000, fee-nya itu 2.900, service hour itu cuma dari jam 8 sampai jam setengah 4. Setelah itu ada RTGS nih, jadi kalian kalau mau yang transfer uangnya gede banget, yaitu minimumnya tuh lebih dari 100 juta, bisa menggunakan RTGS ini dengan fee-nya itu sebesar 25.000. Nah, kita pakai yang BFast aja. Setelah itu kita ke tujuan transaksinya gitu. Kita klik. Di sini kalian bebas, mulai ada investasi, transfer of wealth, ada purchase, dan juga orders. Di sini kita klik aja yang orders atau yang lain. Nah, terus ada bisa mengirim pesan di sini. Misalkan contoh aja di sini kita kirim tes untuk transfer. Setelah itu klik yang continue. Nah, kita tunggu dulu loadingnya. Nah, setelah masuk di sini, kita klik lagi yang continue. Lalu
layar yang di video saya akan black screen karena di sini setelah kalian klik continue itu kalian langsung masukkan aja PIN transaksi kalian atau PIN yang telah kalian buat di mobile banking kalian akan berhasil dan bukti tanda transfernya sukses atau berhasil akan seperti ini. Lalu kita cek ke Blue BCA-nya apakah uangnya sudah masuk atau belum. Nah, sekarang saya udah masuk di bank digitalnya yaitu Blue. Kita langsung pindah aja ke tracker dan di sini uangnya udah masuk. Nah, di situ ada notifikasinya dana masuk dari Teguh Raka Pratama Putra sebesar 20.000 di tanggal 26 September 2024 di jam 13.52 atau jam 2 kurang 8 menit. Jadi bisa dibilang tuh tadi setelah saya transfer dari My BCA saya ke bank digital tuh langsung ada notifikasi. Jadi pokoknya dari bank BCA ini ke bank digital. Cuma hanya hitungan detik langsung uangnya ke transfer dengan aman, cepat, dan juga praktis tentunya. Untuk transfer yang kedua, kita akan mencoba untuk transfer dari bank digital menuju aplikasi fintech e-wallet saya yaitu Dana. Nah, kita langsung masuk aja ke transaksi. Setelah itu pilih yang BCA virtual account. Jadi intinya kalau misalkan kalian mau top up saldo, entah itu Dana, entah itu GoPay atau e-wallet yang lain, pasti menggunakan virtual account. Setelah itu tinggal input nomor virtual account-nya. Nah, karena saya mau top up saldo Dana saya, jadi setiap e-wallet tuh punya kode uniknya masing-masing atau nomor depannya tuh beda lah masing-masing e-wallet tuh. Kayak misalkan Dana itu 3901. Kalau misalkan GoPay itu 70001. Setelah itu baru masukkan nomor handphone kalian yang kalian gunakan untuk mendaftar di aplikasi e-wallet tersebut. Nah, karena Dana, jadi saya perlu memasukkan 3901 baru nomor handphone saya yang terdaftar di aplikasi Dananya. Ketika sudah langsung klik cek, nah kita udah masuk di menu seperti ini, langsung saja kita kasih nominal transfernya. Misalkan kita samakan aja 20.000 seperti yang tadi. Lalu klik lanjut dan juga pastikan ya ketika kalian ingin top up saldo e-wallet kalian lihat dulu namanya bener gak nih, walaupun ada tanda silang-silang gitu kan, tapi kalian pasti tahu dong nama kalian sendiri atau nama teman kalian. Jadi pastikan untuk transfer ke e-wallet yang benar. Setelah itu klik lanjut, muncul lagi menu seperti ini, langsung klik aja transfer dan di sini tipe transaksinya itu menggunakan BVAS. Langsung kita klik transfer. Setelah itu kita masukkan PIN yang telah kita buat ketika membuat akun si bank digitalnya. Nah, kita sudah masuk ke menu di mana transaksinya berhasil dan langsung berhasil masuk ke saldo Dana saya. Dan sekarang mari kita cek ke saldo Dananya apakah udah masuk atau belum. Nah, sekarang saya udah masuk di aplikasi Dananya dan bisa kalian lihat di situ ada saldo 19.000 karena tadinya saldo Dana saya 0 banget, kosong. Dan di situ kenapa 19.000? Pasti karena kena biaya pengiriman dari bank digital ke si aplikasi Dananya ini. Kita coba cek beneran gaya ini dari transfer yang saya tadi gunakan. Nah, di situ ada successfully top up balance 20.000 from BCA. Nah, di situ ada notifikasinya jam 12:01. Karena tadi setelah saya mengirim atau men-top up saldo Dana saya di bank digital Blue, itu langsung ada notifikasi di atasnya bahwa transaksinya tuh sudah kekirim ke si aplikasi Dananya. Jadi hanya benar-benar dalam hitungan detik, tadi sekitar 2 atau 3 detik langsung saldonya masuk di si aplikasi Dananya. Jadi benar-benar cepet banget ya, cuma dalam hitungan detik aja langsung kelar proses mentransfer ini. Oke, sekarang yang ketiga saya akan mencoba untuk mentransfer dari Dana menuju mobile banking saya yaitu My BCA. Nah, kalian tinggal klik aja yang send di sini. Nah, setelah masuk di sini ada banyak pilihannya, mulai dari send to group, send to friend, ada juga send to bank, ada juga send to e-wallet, ada withdraw cash, Dana kaget, send to chat, dan scan QR code. Nah, karena di sini kebutuhannya saya itu untuk send to bank atau transfer ke bank, tinggal klik aja transfer to bank atau send to bank. Nah, setelah kalian klik, kalian akan disuruh menambahkan tujuan bank mana yang ingin kalian transfer uangnya. Nah, karena saya menggunakan BCA, saya klik BCA. Setelah itu, masukkan
nomor rekening BCA-nya. Nah, ketika sudah, langsung aja klik yang Save and Continue. Ketika sudah, kalian tinggal langsung masukkan aja berapa total dana yang ingin kalian kirimkan ke akun mobile banking kalian. Misalkan di sini saya kirimin aja 19.000 biar semuanya lah ya. Terus klik Done. Bisa juga write note atau bisa dibilang klik pesan. Misalkan di sini aja kita tambahin pesan tes untuk transfer. Nah, ketika udah langsung klik continue. Nah, setelah klik continue maka akan ada tampilan seperti ini. Di sini kita langsung klik pay aja. Nah, setelah klik pay di sini kita akan disuruh memasukkan PIN untuk pembayaran di dananya. Dan di sini langsung tampil menu pop-up send money to Teguh Raka Pratama Putra BCA, itu paymentnya sukses. Nah, ini tuh tandanya bahwa kita udah berhasil mentransfer uang 19.000 ini dari Dana ke akun mobile banking BCA saya. Dan kita cek apakah beneran masuk atau enggak. Saya udah masuk lagi di aplikasi mobile banking saya itu MyBCA. Kita lihat apakah udah masuk atau belum. Kita tinggal klik kotaknya aja yang di sini. Lalu, nah itu yang paling atas udah masuk ya, yang tadi 19.000 dari Dana ke MyBCA saya. Bener-bener cepet banget, dalam hitungan detik si uangnya ini udah masuk. Tanpa saya harus buka aplikasinya dulu, si uangnya tuh udah langsung masuk. Jadi cepet banget. Gila, mantap. Kita udah masuk kegiatan transfer-mentransfer yang terakhir, yaitu GoPay ke Dana. Karena keduanya ini sama-sama aplikasi fintech dengan jenis e-wallet atau dompet digital. Nah, untuk cara transfernya dari GoPay ke Dana, yaitu tinggal klik saja yang transfer gratis ini yang bentuknya kertas, pesawat kertas. Tinggal klik, setelah itu masuk ke fitur yang e-wallet. Karena kita kan mau transfer sama-sama e-wallet kan. Nah, di sini ada 3 pilihannya, Dana, OVO, dan ShopeePay. Karena kita mau transfer ke Dana, jadi kita klik yang Dana. Setelah itu transfer ke tujuan yang baru. Nah, setelah itu masukkan nomor handphone kalian yang terhubung dengan dananya. Setelah itu langsung klik yang verifikasi. Nah, setelah itu akan muncul pop-up menu seperti ini untuk kita lihat bener gak sih nomor telepon yang kita cantumin itu. Biasanya kan suka ada nama dari si pemilik nomor telepon itu ya. Nah, di sini walaupun di XX silang-silang kayak gitu pasti tetap aja kelihatan dengan jelas gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian udah yakin bahwa itu benar, langsung klik percaya lanjut. Nah, langsung masukkan berapa nominal GoPay, saldo GoPay yang mau kalian transfer ke dananya. Dan kalau GoPay itu setahu saya minimalnya 20.000 deh. Kita coba dulu 10.000 ya. Nah, minimal transfernya 20.000, jadi kita harus tambah lagi 10.000. Nah, udah selesai. Nah, ini juga bisa kirim pesan ya, kirim catatan note di sini. Kita kirim lagi aja tes transfer. Tinggal kirim. Nah, setelah itu langsung yang review transfer. Kita pilih metode pembayaran yang mau pakai apa. Nah, kita pakai saldo GoPay-nya aja dengan biaya adminnya 1.000, jadi 21.000. Langsung klik yang transfer. Setelah itu, bisa menggunakan sidik jari ataupun PIN yang kalian buat untuk transaksi di GoPay. Jadi di sini saya pakai PIN-nya aja. Tinggal masukin PIN-nya. Nah, maka akan muncul pop-up menu seperti itu. Dan langsung di sini ditransfer ke Dana dengan nama saya 21.000. Nah, kalau muncul pop-up seperti ini, pop-up menu seperti ini, berarti transfernya sudah selesai. Dan untuk membuktikannya, mari kita langsung buka ke Dananya lagi. Dan kalau kalian ingat tadi, saldo Dana saya benar-benar 0 karena sudah saya transfer semua ke MyBCA saya. Sekarang saya sudah masuk di aplikasi Dananya dan bisa kalian lihat di situ sudah terkirim 19.500. Ya, seperti biasa ya, kena potongan biaya transfernya. Dan untuk membuktikan apakah benar atau enggak, kita klik yang logonya amplop itu di samping kanan. Dan yang paling atas itu ada successfully top up balance 20.000. Nah, itu walaupun from si MB Niaga Bank itu dari si GoPay-nya ya. Di situ jamnya 14.26 atau jam 2:26. Jadi benar-benar sangat cepat gitu. Jadi gimana? Gampang kan?
Nggak ada lagi lah istilah ribet, khawatir, ataupun bingung ketika kalian ingin mentransfer dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain. Apapun kebutuhan kalian, mulai dari belanja online, bayar tagihan, sampai transfer ke teman ataupun ke yang lain, dengan langkah-langkah yang telah saya tunjukkan kepada kalian semua, bisa kalian lakukan hanya dalam hitungan detik. Jadi kalau kalian punya tips lain atau punya aplikasi favorit kalian masing-masing, preferensi kalian masing-masing untuk melakukan transaksi keuangan, coba ketik di kolom komentar supaya kita semua tahu. Dan jangan lupa juga untuk saksikan terus konten SWR episode-episode berikutnya. Saya Raka, have a nice day. Study with Raka. Woi, ini channel gaming apa edukasi sih?